Tepuk tangan hadirin menyambut resmi. Ya, ini dia tepuk tangan hadirin menyambut resmi dibentuknya Dewan Perdamaian Gaza. Ditandai dengan penandatanganan dokumen pembentukan badan tersebut. Peresmian di sela-sela perhelatan World Economic Forum di Davos, Swiss. Pemirsa, ada 35 negara bergabung dalam Dewan, termasuk sejumlah negara Timur Tengah dan Indonesia. Pembentukan Dewan bertujuan untuk penyelesaian konflik global, rekonstruksi Gaza, pasca serangan Israel. Congratulations, President Trump. Dan turut menandatangani dokumen pembentukan Dewan Perdamaian Gaza yakni adalah Presiden Indonesia Prabowo Subianto, Trump yang duduk di apit Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban, dan Presiden Prabowo tampak mengelus punggung Presiden. Sesaat sebelum penandatanganan, Trump memuji mereka dengan menyebut keduanya orang-orang tangguh. Ini dia momennya ya. Dan usai penandatanganan, Trump menjabat erat tangan kedua pemimpin negara itu. Optimal outcome, aim for that, whereas politicians are always focused on the downside. Sementara itu pemirsa, ini adalah menantu sekaligus penasihat khusus Trump, Jared Kushner, memamerkan blueprint rekonstruksi Gaza yang direncanakan. Dalam presentasi ini terlihat deretan bangunan apartemen, deretan rencana yang sudah dipersiapkan, termasuk bangunan di tepi laut yang digadang-gadang menjadi wajah baru Gaza. Di blueprint ini, Dewan menargetkan menciptakan 500.000 lebih lapangan pekerjaan yang bisa menghasilkan 10 miliar dolar pendapatan dalam 10 tahun ke depan hingga 2035. Namun semua itu butuh investasi tidak sedikit, yakni mencapai 25 miliar dolar lebih. Trump menyebut lokasi di tepi laut sangat baik untuk bisnis real estate. This is a great location. It all begins, see, I'm a real estate person at heart, and it's all about location. And I said, look at this location on the sea. Look at this beautiful piece of property, what it could be for so many people. It'll be so great. People that are living so poorly are going to be living so well. But it all began with the location. That's the vision. Then look out on the waters, and very few places are like it. So we put together a team that's outstanding, a team that's done it before. A team that I think has done tougher jobs. If you want to know the truth, we've done some tough jobs. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan optimisme kuat terhadap tercapainya perdamaian di Gaza setelah menandatangani Dewan Perdamaian atau Board of Peace Charter yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ini dia Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menyambut bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian merupakan momentum bersejarah. Peluang nyata mendorong perdamaian bagi rakyat Palestina. Kepala negara ini juga menyampaikan perkembangan positif di wilayah konflik Gaza. Presiden Prabowo menegaskan kesiapan Indonesia berperan aktif dalam forum itu sebagai bagian dari komitmen kemanusiaan dan perdamaian dunia. Presiden Prabowo menambahkan organisasi ini terbuka bagi negara-negara yang memiliki tujuan untuk perdamaian dan juga kemanusiaan. Saya kira ini kesempatan bersejarah. Ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Yang jelas penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang, ya, sangat berkurang. Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu deras, begitu besar sudah masuk. Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta. Yes, siapa yang ingin perdamaian di situ, siapa yang ingin bantu rakyat Gaza, rakyat Palestina, ya. Pemirsa, keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza tak ayal menyita perhatian dunia. Tidak hanya karena Donald Trump yang berada di belakangnya, langkah ini pun membawa Indonesia masuk ke dalam pusaran geopolitika. Pertanyaannya, sudah tepatkah langkah yang diambil Indonesia? Akankah perdamaian di Gaza benar-benar tercipta?
Kita bahas lebih dalam bersama narasumber istimewa kita Ustadz Syamsi Ali, Imam Besar Islamic Center of New York, serta pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman. Assalamualaikum, selamat malam Ustadz Syamsi dan Mbak Dina, halo. Ya, waalaikumsalam Mas Yudi. Terima kasih banyak sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Izin saya pertama ke Ustadz Syamsi terlebih dahulu. Ustadz, setelah penandatanganan dan ada Presiden Prabowo di sana, seperti apa Ustadz optimisme terhadap perdamaian di Gaza? Ya, saya kira keterlibatan Presiden Amerika ini kan Donald Trump di Gaza dan Palestina secara umum ini memiliki dua wajah ya. Wajah pertama seperti yang disebutkan oleh Pak Prabowo tadi, disyukurin bahwa minimal bahwa pembasmian itu sudah berkurang, walaupun pembunuhan terus berlanjut, ya. Walaupun penandatanganan perdamaian sudah ditandatangani, tapi teman-teman kita masih menderita, tidak saja di Gaza tapi juga di West Bank, ya di Ramallah. Pembunuhan terus berlangsung dan nampaknya dunia menutup mata dengan realita itu. Tapi di satu sisi, apa yang kita lihat dengan rencana Presiden Trump di Gaza ini betul-betul sebenarnya merendahkan martabat bangsa Palestina dan bahkan dunia Islam dan dunia Arab khususnya. Kenapa? Karena justru yang dikedepankan adalah aspek ekonomi. Padahal sebenarnya permasalahan Palestina itu kan bukan permasalahan ekonomi. Itu permasalahan politik. Bagaimana mereka hak dasar mereka untuk merdeka tidak diberikan oleh oleh Israel. Dan oleh karenanya saya melihat bahwa apa yang dilakukan Donald Trump ini kan kita sudah tahu tidak peduli dengan hukum internasional kan, bahkan mengatakan I don't care dengan hukum internasional, mencaplok Venezuela dan sebagainya. Jadi apa yang dilakukan di Gaza ini sebenarnya adalah bahagian dari representasi karakter Donald Trump yang tidak peduli dengan hukum dan hukum internasional khususnya ketika sudah berkaitan dengan kepentingan pribadi dan kepentingan keluarganya. Makanya yang menjelaskan kepada Dewan perdamaian ini kan Jared Kushner. Siapa Jared Kushner? Kan bukan apa-apa, itu hanya anak menantunya kebetulan pebisnis real estate. Dan yang dikedepankan memang aspek-aspek ekonomi. Jadi saya sebenarnya sangat-sangat pesimis bahwa apa yang dilakukan Donald Trump ini akan memberikan keuntungan kepada bangsa Palestina. Dan sayang sekali bahwa Indonesia ikut terlibat dengan harapan bisa memainkan peranan, tapi sebenarnya cuma ditarik oleh Amerika Serikat karena Amerika Serikat memang punya kekuatan, apapun bentuk kekuatan itu. Tapi nampaknya kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif ini, yang seharusnya selalu berpihak kepada kebenaran dan keadilan, sekarang cenderung ditarik oleh kekuatan politik, kekuatan ekonomi khususnya. Jadi saya tidak melihat bahwa ini sesuatu yang optimis bagi bangsa Palestina. Karena membutuhkan anggaran yang juga cukup besar untuk proyek yang disampaikan di tepi laut ya, kalau tidak salah disampaikan apakah real estate atau pengembangan bisnis di sana begitu Ustadz. Apakah ini juga sebenarnya Indonesia mau untuk membantu memberikan donasi atau lebih kepada ini sebenarnya bisnis to bisnis kesannya Ustadz?